Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hikmat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh-soleha apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tubuhku, pikiranku, hatiku, fresh, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio saya sudah ditemani oleh anak-anak dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Mim Unggulan, asuhan dari Ibu Hamsin Jabir MPD. Betul ya? Iya, apa kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, fresh, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, iya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, seperti biasa juga saya selalu ditemani oleh Kak Habib. Anak soleh-soleha, sudah ada yang kenal dengan Kak Habib? Oh, sudah kenal Kak Habib? Oh, tadi ternyata. Tadi sudah kenalan Umi sebelum Masya mulai. Allah. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan fresh. Saya coba lagi Umi ya. Iya, coba Kak Habib. Anak soleh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, fresh, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Hal yang baru ya Kak Habib. Betul, Umi. Program anak soleh pakai fresh, hatiku, Masya Allah. Dipenuhi oleh Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Iya. Jadi kita mau belajar Kak Habib ya. Iya, kita Iya. juga harus fresh Umi ya. Iya, fresh. Iya, pemirsa TV dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Di studio ada temanmu yang akan memimpin doa belajar pada hari ini. Siapa nak sayang? Ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, Kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad ada utusannya. Amin.
Amin ya robbal alamin. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan belajar bersama ya. Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa ikut sama-sama belajar dengan kita yang ada di studio. Pada hari ini tema kita mengenal sifat huruf yang berlawanan, yaitu sifat huruf isti'la dan istifal. Anak soleh-soleh sudah pernah dengar tuh isti'la dan istifal? Oh belum pernah Kak Habib. Kak Habib sudah pernah dengar ya? Pernah sedikit. Samar-samar dengar. Iya, sama-sama. Iya, seperti itu. Jadi huruf isti'la dan huruf istifal ya, mengenal huruf yang berlawanan sifatnya ya. Jadi Umi tulis di sini ya. Mengenal sifat huruf yang berlawanan ya, yang berlawanan. Huruf isti'la dan huruf apa sayang? Istifal, pintar. Isti'la dan istifal. Oke. Ada yang sudah tahu apa itu isti'la dan apa itu istifal? Oh, belum tahu. Umi kasih tahu ya. Huruf isti'la itu yaitu huruf ya, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Nah, kalau terangkat lawannya apa? Turun. Turun ya, kami pintar. Jadi kalau terangkat berarti kalau di atas berarti ada di bawah. Jadi kalau isti'la terangkatnya ya, jadi mengangkat, pangkal lidah itu diangkat ya. Jadi istilah itu terangkat ya. Ini isti'la. Terangkat. Kalau istifal tadi Umi bilang apa? Apa sayang? Turun atau menurunnya pangkal lidah dari langit-langit. Ya. Menurunnya pangkal lidah. Tahu pangkal lidah itu di mana pangkal lidah? Anak soleh-soleh yang ada di rumah juga pangkal lidah di mana? Kalau ujung lidah mana sayang? Itu ya, ujung lidah, tengah lidah. Di tengah-tengah tentunya pangkal lidah. Paling belakang ya. Paling belakang ya. Itu pangkal lidah. Jadi ini turun, menurun ya. Atau turun ya. Jadi apa yang diturunkan dan diangkat? Pangkal lidah. Yang di pangkal lidah apa? Huruf. Umi tulis di sini huruf yang dari alif sampai dengan huruf terakhir huruf apa? Ya, supaya anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio lebih gampang mengingat ya. Huruf isti'la itu huruf apa saja dan huruf istifal itu huruf apa saja. Bisa ya? Oke. Jadi dari bantu Umi ya. Alif, kemudian ba, ta, sa, jim, kemudian ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, kemudian sod, kemudian to, zo, ini zo ya, ain, terus apa? Fa, terus kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha dan ya. Nah sekarang
kita pilih di sini huruf isti'la. Siapa yang sudah pernah dengar huruf-huruf isti'la itu? Yang mana? Jadi huruf isti'la itu yaitu ini, huruf kho. Kho ya, huruf kho. Isti'la ini ya, huruf kho ya. Kemudian sod ya, apa lagi? Do, Dot, to, to, zo, zo, apa lagi? ko, Ko, dan satu lagi. go, 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 Apakah Habib? goin, Iya, goin ya. Oke. Bisa ya dihafal ya? Jadi kita hafal. Kho, dot, to, zo, ain. Ain tidak ya? goin, Ghain dengan qaf. Sisanya? Sisanya huruf apa? Ya, istifal. Pintar Kak Habib ya? iya, Jadi sudah tahu ya. Jadi yang dihafal ini. Kho, so, do, to, zo, ko, ro. Sekarang kita coba sama-sama melafazkan ya. Kho. Jadi pangkal lidahnya diangkat. Kho. Kho itu termasuk huruf tenggorokan, tetapi dia juga termasuk di huruf isti'la. Maka pangkal lidah di atas ke langit-langit diangkat ya. Ketika dia sifatnya huruf isti'la. Kho, so, do, to, to. Coba dirasa. To, to. Terasa ya pangkal lidahnya. To, zo, 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 ko. Coba kita praktekkan dalam surah Al-Ikhlas. Coba dilihat Al-Ikhlas. Huruf istilahnya ada di situ. Di ayat berapa ya? Surah Al-Ikhlas di ayat 1 coba kita lihat. Ada tidak huruf istilah? ada, Ada ya? Huruf apa sayang? Iya, huruf apa? Huruf ko ya. kof, Ko. Jadi itu dibaca pangkal lidahnya diangkat. Ya, tidak boleh cuma kul. Kalau cuma kul berarti itu menurun ya. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ya. Jadi kofnya yang jadi huruf isti'la. Qul huwallahu ahad. Di surah apa lagi? Masih di surah Al-Ikhlas banyak. Apa lagi? Allahu somad. So tidak boleh Allahu samad. So jadi huruf apa itu? Huruf istifal ya. Kalau huruf istifal itu menurunnya pangkal lidah dari langit-langit. Tidak boleh dibaca tebal. Jadi tidak boleh contoh di surah An-Nas ayat 2. Malikin nas. Huruf mimnya itu termasuk huruf istifal. Kemudian dibikin dibaca jadi istilah. Malikin nas. Tidak seperti itu ya. Dia termasuk huruf istifal, maka cara membacanya malikin nas. Malikin nas. Coba bedakan dengan huruf istifal. Qul. Rasakan di pangkal lidah. Qul huwallahu ahad. Ya, ada tidak yang mau bertanya sama Umi, Kak Habib, tentang huruf istifal? Kan huruf istilah itu ada 7. ya, Ya.
Nih. Nah, seperti biasa ada juga di huruf istifal ini ada huruf juga yang bisa diucapkan atau dilafazkan secara pangkal lidah terangkat. Huruf apa kira-kira Kak Habib ya? Ada yang bisa? Huruf ro ya. Ro juga kan termasuk kha, so, do, to, zo, go, ko, ro. Nah, tetapi huruf ro dan huruf lam ya. Huruf lam itu kalau dalam lafaz Allah itu juga bisa dibaca tebal atau dibaca istilah Allah, tetapi dia karena kadang-kadang dia ada di lafaz Allah dibaca tebal, tetapi paling banyak dia di lafaz yang lain dia diucapkan secara istifal, maka dia termasuk huruf istifal, tidak termasuk di huruf istilah ya. Jadi dihafal ya, anak soleh-soleha yang ada di rumah juga, tolong dihafal ini huruf istilah, sisanya istifal ya. Jadi kalau istilah itu cara membacanya pangkal lidahnya diangkat sampai ke langit-langit. Kalau istifal pangkal lidahnya apa? Menurun dari langit-langit. Contoh itu di surah An-Nas. Malikin nas. Ma. Ya, jadi huruf ma itu dia huruf bibir ya. Nih, malikin nas. Huruf sin juga. Tidak boleh membaca malikin nas. Ya. Sudah hafal ya? Sudah dihafal ini huruf istilah? Ada berapa? Ada 7. Coba diucapkan. Umi tidak usah melihat di papan. Coba. Coba pakai tanda fathah, harokat fathah. Kho. Rasakan pangkat lidahnya naik ke langit-langit. Kho. So. Do. To. Zo. Ko. Go. 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 Iya. Sisanya apa? Sisa dari huruf hijaiyah yang 7 ini apa? Istifal. Cara membacanya apa? Menurun, ya. Menurunnya pangkal lidah dari langit-langit. Jadi sisa dari huruf ini tidak boleh membaca-baca itu kasih tebal-tebal. Contoh di surah apa lagi? Coba dicari. Coba ada soleh-soleh di surah apa lagi yang ada huruf istifal. Cara membacanya Malikin Nas. Mana lagi? Di surah Al-Fatihah, ada Habib ya? Ada ya. Ada satu huruf, ya ini. Alif. Coba Al-Fatihah ayat 1, cara membacanya istifal bagaimana sayang? Anak soleh-soleh di rumah juga bagaimana? Oh itu tadi. Alhamdulillah, berarti sejadi apa itu? Sejadi bacanya jadi sifat apa? Istilah. Sejadi istilah. Nah cara membacanya istifal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata itu istifal semua Kak Habib ya? Ya. Di surah Al-Fatihah ayat 1. Ada tidak istilah di situ di ayat 1 Al-Fatihah? Tidak ada ya? Nah, coba kita baca bersama-sama dengan membedakan sifat huruf istifal. Al 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, bisa baca Alhamdulillah. Bisa begitu? Jadi apa itu? Jadi istilah, tapi di situ tidak ada huruf istilah. Ya? Tidak ada ya? Semuanya di surah Al-Fatihah ayat 1 itu termasuk huruf istifal ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah, tolong dihafal saja yang huruf istilah, sisanya istifal ya. Jadi kalau istilah itu adalah sifatnya mengangkat
pangkal lidah ke langit-langit, lawannya istifal, menurunkan atau menurunnya pangkal lidah dari langit-langit ya. Jadi seperti itu pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjut lagi, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. ya kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak mulia. ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio sudah ada temanmu yang akan tartil Al-Quran. Surah apa sayang? Iya, surah Al-Imran ayat 31 sampai 35. oh iya 31 sampai 35. Ayo nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa Nuha wa ala Ibrahim ma'alal Imran alal alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Iya, Shadaqallahul azim. Ya tadi surah Ali Imran ayat 30 sampai ayat 35 ya. Tadi bacaannya ya ada yang sedikit-sedikit yang dibaca, yang hurufnya yang dibaca cuma di ujung lidah, tidak dipantul-pantulkan tapi jadi dipantul-pantulkan ya Kak Habib ya. Iya. Huruf apa itu ya? Huruf za ya. Jadi tapi karena kali ini kita membahas tentang huruf isti'la dan huruf istifal, maka insya Allah bacaan yang tadi nanti bisa akan diperbaiki oleh ustadz dan ustadzanya atau bapak ibu gurunya di sekolah ya. Hari ini Umi akan bertanya di ayat yang tadi sudah dilafazkan, kira-kira
ada tidak huruf isti'la dan huruf istifal di situ di ayat 30? Ayat. Ada tidak? Banyak ya? Coba. Huruf apa? Kul. Ko ya? Kul il kuntum tuhibbunallah. Terus? Fattabi'uni yuhbib. Ya. Jadi di ayat 30 itu ada berapa huruf isti'la dan ada berapa huruf istifal? Coba dilihat huruf isti'la dulu. Ada berapa dia di situ? Yakin? Yakin cuma satu? Oh, masih ada bahitung ke Habib? Belum masih ada bahitung. Coba Panjang dihitung. ayatnya, Umi. Ya, iya panjang sekali ayatnya ya. Iya, ayat 31. Makanya lagi dihitung ada berapa huruf isti'la dan ada berapa huruf istifal. Karena huruf istifalnya ada 21 ya Kak Habib ya? Iya, 21. Nah, huruf isti'lanya ini yang paling gampang dicari. Ya. Ya, yang paling gampang ini kan ini 7. cuma 7. Yang ininya yang banyak. Paling banyak berapa? Huruf isti'la. Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa mencari ya. Jadi huruf isti'la itu ada berapa di ayat tadi yang sudah dilafazkan? Lagi dicari ke Habib. Iya. Ada berapa sayang? Umi bantu ya. Mana? Jadi huruf yang pertama huruf Qaf ya. Kemudian yang kedua huruf Gho ya. Jadi cuma berapa? 2. 2 atau 3? Cuma 2 ya. Jadi huruf yang di awal huruf Qaf, kemudian huruf yang mendekati akhir huruf Gho ya. Jadi dibaca sama-sama. Tolong membacanya sesuai dengan sifat hurufnya. Sama-sama sayang. Coba. Tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Iya, wayang ya. Jadi terasa pangkal lidahnya itu terangkat sampai ke langit-langit. Wayang. Tidak boleh wayak. Wayak. Ada orang membaca begitu Kak Habib ya? Kadang-kadang kasih wayak karena kayak santai ya. Tetapi harus diperbaiki bacaannya, sifat hurufnya. Huruf Go itu termasuk dari tempat keluarnya itu dari tenggorokan ya. Ya, pangkal tenggorokan. Tetapi karena kita belajar tentang huruf isti'la, maka dia termasuk huruf yang keluar dari apa? Apa sayang? Istilah apa dulu? Terangkat pangkal lidah. Jadi yang terangkat pangkal lidah yang tidak boleh boyak yak atau yago ada yang begitu Kak Habib ya? Yago so jadi yago Gorontalo tentara Gorontalo kontaro yang ya kul tidak boleh kulkas ya kul rasakan pangkal lidah itu terangkat sampai ke langit-langit ya kul. Sekarang ayat berikutnya ada tidak huruf isti'la? Mana sayang? Wallahu ghafurur rahim. Ada tidak? Ada? Huruf istilahnya ada tidak? Huruf apa? Huruf Gho ya. Jadi sudah mulai hafal ke Habib mereka ya? Ya. Ternyata anak soleh-soleh yang di rumah juga pasti sudah hafal huruf istilah itu ada berapa. Ya. Jadi sudah hafal ya? Dihafal-hafal saja huruf istilah aja. Sisanya apa? Istifal. Jadi ulang lagi, istilah itu apa ya? Diangkat ke langit-langit. Kalau huruf istifal, menurunnya pangkal lidah
dari langit. Sekarang coba lihat lagi. Kita praktekkan ayat berikutnya, ayat 31. Sekarang Umi mau tanya huruf istifal. Ayat 31 sayang. Ayat 32. 32 ya. Ya. Ayat 32 bagaimana mengucapkannya? Melafazkannya? Qul. Qul ati'ullah. Coba. Qul ati'ullaha wa rasul. Iya, ada huruf istilah di situ? Ada. Berapa? Ro termasuk huruf istilah? Oh tidak, pintar Kak Habib. Tidak ya? Qul ati'ullah hawa rasul, ya. Qul, tidak boleh membaca itu lam sampai qul. Apalagi coba baca kul, so jadi kul, ya. Lamnya sudah dipantul-pantulkan, padahal huruf lam bukan kolkola, atau tidak membacanya lam itu di ini kayak digantung kayak kul begitu, ya. Nah, mereka juga kaget jadi kul, ya. Rasakan pangkal lidah itu naik ke langit-langit. Qul ati'ullah. Jadi lam tidak termasuk huruf istilah ya. Huruf lam itu dia cuma kadang-kadang ada di lafaz Allah. Allah, lillah. Allah dan lillah. Jadi dia kadang-kadang bisa jadi tebal. istighfar dan kadang-kadang juga jadi istilah. Tetapi karena kadang-kadang begitu jadi dia dimasukkan jadi huruf istifal, ya, bukan istilah karena dia kadang ada di istilah, kadang dia bikin di istifal, ya. Jadi kadang-kadang ada di sana, kadang-kadang di sini. Begitu Lebih juga banyak huruf di istifal, ya. Paling banyak dia di istifal, ya. Jadi dia bukan termasuk huruf istilah, ya. Kadang-kadang ada yang baca huruf ro itu dia baca ra, Iya. ra, ya. Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, huruf ro itu tempat keluarnya dari ujung lidah apa? Siapa yang tahu tempat keluarnya huruf ro? Ujung lidah, landasannya ya apa? Gusi atas, ro. Jadi bukan ra, ya. Jadi nanti diperbaiki ya, ar-roh. Jadi dirasakan huruf lidahnya itu landasannya di gusi atas, ro. Jadi bukan ra ya. Nanti kalau udah baca-baca ar-Rahman, bukan begitu, bukan ar-Rahman tapi ar-Rahman, ya. Jadi seperti itu. Jadi huruf lam bukan termasuk huruf istilah. Karena apa? Sifatnya dia apa? Kadang-kadang ada di istilah dan kadang-kadang ada di istifal. Karena dia kadang-kadang jadi dia ditetapkan di mana? Tempatnya di mana? Istifal. Ingat-ingat itu ya. Iya, begitu juga huruf ro. Ya, huruf ro juga karena makhrijul hurufnya di ujung lidah, landasannya di gusi atas, maka dia tidak termasuk huruf istilah. Karena dia kadang-kadang ada di istilah, ada kadang-kadang di istifal. Jadi seperti itu ya. Lanjut ke ayat berikutnya. Kita cari lagi huruf istilah. Coba. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada ya. Jadi nanti insya Allah kita lanjut lagi ya. Sekarang ada yang akan berdoa ya? Berdoa atau hadis? Iya, ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ada temanmu yang akan melafazkan hadis. Judulnya hadis apa nak? Al-Qurannya ditutup. Ya, hadis apa? Hadis berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa
sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Iya. Jadi hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi ridallahi fi ridallah baru wasuhtallah fi suhtil walidain. Jadi murka Allah itu tergantung dari murka orang tua. Jadi tidak boleh mau baku-baku banta dan timama dan tipapa. Karena surga itu ada di, apalagi dengan timama, surga itu ada di telapak kaki ibu ya. Jadi harus berbakti kepada kedua orang tua ya. Siapa yang masih punya mama dan papa? Oh, semua masih punya ya? Alhamdulillah. Kalau Umi so yatim piatu. Kalau Kak Habib masih punya orang tua? Yatim. Anak yatim. Insya Allah. Jadi bersyukur anak-anak yang masih punya mama dengan papa. Harus berbakti seperti tadi disampaikan oleh hadis. Murka Allah termasuk pada murka orang tua. Jadi tidak boleh kasih marah pada mama dan papa. Ya, kita ulang lagi hadisnya. Ridha Allah. Pakai mic saya. Ridha Allah Ridain wasyuh. sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Nah, siapa yang mau masuk surga? Iya, orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga. Siapa yang mau masuk surga, apalagi yang masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua ya. Tidak boleh kalau mama mau suruh, Kak Habib Iya. Coba nak beli kamar dulu inti mama, tidak, 2.000 dulu. Biasa kan panggil Kak Habib cepet dulu. Tidak boleh begitu. Kalau mama tidak ridho, tidak ikhlas, jadi apa itu uang yang dikasih? Jadi tidak berkah. Karena mama minta tolong nanti pakai cepet. 2.000 dulu mama, baru anak mau pergi. Ya, seperti itu ya. Jadi sekarang Umi Teh satu orang sudah hafal tidak itu hadisnya dari sini. Biar supaya lebih sayang mama dan papa, ya. Ridallahi fi ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Berikut, berarti dia sayang mama dan papanya nanti insya Allah. Berikutnya, Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Iya, sudah hafal juga. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Iya, berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, ridha Allah itu tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Berikut. Coba. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi Wasyuhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada kedua orang tua. Berikut sayang.
Ridallahi fi Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtallahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka Iya. orang tua. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan suka kasih marah ti mama dan ti papa. Kalau ti mama so murka, Allah semua murka, ya. Tahu murka? Murka itu marah, ya. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjut lagi, kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh kembali lagi di anak soleh. Cerdas, iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio sudah ada temanmu yang akan kultum. Judulnya? Iya, pemimpin yang dirindukan. Mari Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Pemimpin yang Dirindukan. Saudara-saudaraku sekalian, kepemimpinan adalah amanah besar. Dalam Islam, pemimpin bukan hanya dituntut untuk pandai berbicara atau punya jabatan tinggi. Lebih dari itu, pemimpin adalah pelayan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas bahwa siapapun kita, seorang ayah, ibu, guru, bahkan pemimpin negara, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Lalu, seperti apakah pemimpin yang dirindukan dalam Islam? Pertama, pemimpin yang amanah. Ketika seseorang diberi kekuasaan dan dia tidak amanah, maka kehancuran akan datang.
al-muqarrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Ketiga, pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam. Dia sering berkeliling di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Itulah pemimpin sejati. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua memiliki potensi menjadi pemimpin, entah di keluarga, sekolah, organisasi, atau masyarakat. Maka, mulai dari hari ini, mari kita tanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang amanah dan adil dalam diri kita masing-masing. Jangan tunggu jadi presiden untuk memulai memimpin. Pimpinlah dirimu sendiri. Pimpinlah hatimu agar jujur. Pimpinlah lidahmu agar berkata benar. Dan pimpin tanganmu agar tidak menyakiti. Dari situlah kepemimpinan sejati bermula. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kultumnya bagus sekali ya. Pemimpin yang apa? Dirindukan. Yang dirindukan ya. Tadi sudah disampaikan, jangan tunggu nanti presiden ya, baru bisa apa? Habib tadi Bisa memimpin. bisa memimpin ya. Ya, hikmahnya apa ya? Ada yang bisa menyampaikan hikmah dari kultum tadi? Apa kira-kira? Kalau jadi pemimpin itu jadi apa? Jadi bagaimana? Harus bagaimana? Mungkin Kak Habib bisa menyimpulkan. Iya. Tadi luar biasa, Masya Allah Umi ya penyampaiannya. Iya, semangat sekali Iya. dia ya. Saya Masya lihatnya kayak Allah. orang lagi orasi, semangat membara. Masya Allah. Luar biasa. Dan itulah calon-calon pemimpin. Betul, Umi, Insya ya. Allah. Tadi hikmahnya banyak tentunya Umi. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu harus jadi seorang presiden atau menjadi pejabat tinggi di Iya. satu daerah. Ternyata Iya. kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, betul. Umi ya. Menjadi orang yang jujur. Iya. Tadi disampaikan ada yang menjadi orang yang amanah, Iya. menjadi orang yang adil, terus juga menjadi pemimpin yang melayani, bukan dilayani ya. Jadi kita harus melayani, kalau kita jadi seorang pemimpin, kita harus melayani, bukan dilayani. Iya. Kita bisa memimpin diri kita sendiri, bisa memimpin dalam keluarga kita, apalagi kalau laki-laki Umi ya. Iya. Laki-laki akan Itu menjadi seorang baru menjadi pemimpin, imam. jadi imam dalam keluarganya. Bisa kalau ayahnya sudah meninggal, dia akan menjadi pemimpin juga dalam Iya, keluarganya. betul. Mungkin seperti itu Umi. Iya. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa menyatukan, bukan apa? Menjauhkan ya. Ada kan begitu Kak Habib Iya. ya? Pemimpinnya cuma suka bikin yang dipimpinnya jadi jauh, tidak menyatu ya. Jadi seperti itu. Jadi sifat kepemimpinan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu dia punya sifat jujur ya, atau al-amin, Al-amin. yang benar, suka menyampaikan, kemudian amanah ya, tidak suka melebih-lebihkan dan mengurang-urangkan ya apa yang akan disampaikannya. Jadi makanya Rasulullah itu dijuluki dengan rahmatan lil alamin ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh jadi seorang pemimpin itu suka membeda-bedakan. Seperti itu Kak Habib ya? Iya, Ada kan betul, yang Umi. begitu. Iya. Ini begini, tidak usah dia. Jadi seperti itu kan? Jadi itu bukan
ciri khas seorang pemimpin. Ada kalanya juga apa ya? Seorang pemimpin itu, atau seorang pemimpin itu minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, itu hal yang paling kecil saja dari diri kita sendiri ya. Minimal kita bisa menjaga sikap, atau apalagi sayang, tidak boleh egois, Tidak kayak boleh begitu egois, kan, iya. Kak Habib ya? Betul. Kita pimpin diri kita seperti itu, jangan egois, jangan suka pilih-pilih, ya. Ada begitu di sekolah, suka pilih-pilih. Sudah dengar ceramah tadi, jadi tidak boleh lagi pilih-pilih ya. Ya, kita pimpin diri kita untuk menjadi baik. Insya Allah, kalau Allah takdirkan, kelak bisa jadi seorang pemimpin ya. Jadi insya Allah bisa meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan di hadis ya. Hadisnya bagaimana bunyinya Said tadi ya? Artinya? Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Masya Allah. Masya Allah, itu Kak Habib. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin, Iya. dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi diri kita, Masya Allah, terlalu banyak dosa. Ya Allah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Iya. Apa yang akan menjadi kebanggaan kita? Sementara di hadapan Allah kita tidak bisa menjawab apa-apa. Masya Allah, ya Allah, ini takut. Jadi takut ya. Jadi minimal kita bisa memimpin diri kita, bisa bertanggung jawab. Paling utama itu kan bertanggung jawab. Ya, Ya, betul. pemimpin itu harus bertanggung jawab. Jangan pemimpin mentang-mentang dia punya segalanya, dia anggap enteng apa yang dia punya ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab penuh dengan apa yang Pimpinnya. pimpinnya ya. Jadi jangan tunggu nanti presiden seperti tadi disampaikan oleh Kultum. Ya, siapa yang suka jadi presiden? Oh, tidak ada, takut. Kenapa? Takut ya? Takut Kenapa? nanti dimintai pertanggungjawaban ya. Oh, tambah-tambah urusan. Tambah-tambah urusan ya. Insya Allah. Tambah-tambah urusan dari presiden, memimpin diri sendiri saja, mau bertanggung jawab tidak bisa. Bukan tidak bisa, belum Susah, bisa. Ya, masih mau belajar ya. Apalagi mau jadi presiden, ya. Jadi insya Allah, walaupun tidak akan bisa jadi presiden, tetapi minimal kita bisa menjadi apa? Presiden untuk diri kita Sendiri. Jadi presiden itu bukan nanti presiden negara, presiden diri sendiri saya sudah bisa ya. Jadi pimpin diri kita untuk bisa bertanggung jawab, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah itu terkenal dengan apa Kak Habib ya? Siddiq. Siddiq itu apa? Benar, suka berkata benar. Apalagi? Sifat-sifat al-amin. Ya. Al-amin itu apa? Jujur. Jujur. Apalagi? Amanah. Amanah apa? Menyampaikan yang Benar. ada yang saya bilang tidak amanah kau ini, tidak amanah kau ini. Apa itu amanah itu? Selain bilang amanah. Apa itu amanah? Iya, menyampaikan yang Benar. kau ini tidak amanah. Ada titip ini jadi begini. Seperti itu Kak Habib ya? Iya. Kau ini tidak amanah. Jadi amanah itu apa? Menyampaikan Yang benar. yang benar atau yang baik. Kemudian apa? Fatona. Apa? Fatona itu apa? Dapat dipercaya. Yang satu bukan ya. Jadi ada sifat-sifat Rasul yang perlu kita ikut ya, atau kita tiru yang sudah dicontohkan itu ya. Jadi yang paling utama itu adalah bertanggung jawab. Kalau saya itu Kak Habib, Bertanggung jawab. bertanggung jawab itu yang paling utama. Kalau menurut Umi ya. Ya. Jadi karena bertanggung jawab itu sangat berat. Bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia, tetapi bertanggung jawab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, pemimpin itu harus rela apa? Rela apa Kak Habib? Berkorban, melayani. Berkorban, ya. Rela melayani, jangan mentang-mentang pemimpin. Saya kan pemimpin, ngapain mau bayar? Jangan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha.
yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal walaupun kita tidak bisa menjadi pemimpin yang besar, tetapi kita bisa memimpin untuk diri kita sendiri. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi kita mulai dengan doa, maka cara ini kita tutup juga dengan membacakan doa. Ada yang akan memimpin doa? Ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesailah sudah acara kita pada hari ini. Insya Allah anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio bisa melanjutkan pelajarannya dengan ustadzanya ataupun bapak ibu gurunya di sekolah ya, karena pelajaran tadi belum sempurna. Dan insya Allah saya Umi Maryam Sau, anak-anak MIM Unggulan dan juga Kak Habib mengucapkan terima kasih, dan juga seluruh grup TVRI yang bertugas pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan